Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Jumpa kembali bersama saya Windy Astuti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Ma'arif NU3 Jatinegara Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan lain-lain. Pasti berbeda-beda kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita perlu memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan kita juga dapat melakukan penilaian secara berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Kesiapan belajar murid atau readiness. Hal ini mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui agar dapat terlihat di mana potensi murid berada. Yang kedua, minat murid. Setiap anak pasti berbeda-beda minatnya. Minat adalah salah satu motivator bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya adalah profil belajar murid. Pada profil belajar murid ini sangat erat kaitannya dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Tentu yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Pertama, mengamati perilaku murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian, baik itu formatif ataupun diagnostik. Sedangkan strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran terdapat 3 strategi. Pertama, diferensi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan ketiga, diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Pada diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulumnya. Untuk mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum yang ada. Pada diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid itu sendiri. Sedangkan pada diferensiasi produk, hal ini bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari.
Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara seperti yang tertuang pada modul 1.1. Sedangkan dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid secara reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid menuju merdeka belajar. Hal ini tentu sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Sehingga dalam pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas yang dibuat secara terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pemaparan modul 2.1 ini. Semoga dapat menginspirasi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.